Assalamualaikum para ketemu lagi dengan saya Pak Ciatar ya. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke sebuah gunung yaitu MT Cermai yang ada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tetapi untuk pendakian kali ini kita melalui jalur pendakian Apui yang ada di Kabupaten Majalengka. Saya melakukan pendakian kali ini bersama 5 orang teman saya dan kita berangkatnya tanggal 30 Januari 2022 yang lalu. Dan ini kita telah sampai di perhentian terakhir mobil ya, sebelum kita melanjutkan perjalanan dengan Kolbuntung. Target sudah terlihat. 5 cm. 5 cm. 5 cm mah film eta itu mah. Non? Belum 5 cm. Iya rek syuting. Di non gunung non meletus nih. Semeru. Setelah kurang lebih setengah jam atau 30 menit melakukan perjalanan dengan mobil pick up atau Kolbuntung, akhirnya kita sampai di BC Apui dan kita pun langsung mengadakan cek kesehatan ya, tensi darah, berat badan, dan juga ditanyakan keluhan-keluhan yang kita alami saat itu. Dan ini adalah penampakan dari pintu gerbang BC Apui ya, Basecamp Apui. Dan ini kita sampai ke sini sekitar jam 9.30. Kita melakukan perjalanan awal tadi sekitar jam 5:55 dari Cikopo. Setelah semua peserta pendakian ini, yaitu saya dan kawan-kawan telah melakukan cek kesehatan, kemudian Pak Ahmad selaku leader di pendakian ini melakukan registrasi ulang ya, atau pendaftaran ulang untuk pendakian MT Cermai itu sendiri. Assalamualaikum para, kali ini kita melakukan perjalanan lagi ya. Setelah sekian lama kita tidak melakukan perjalanan, kali ini kita melakukan perjalanan ke gunung yang masih ada sekitar Jawa Barat dan menjadi gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Cermai. Sekarang saya sudah berada di base camp jalur pendakian Apui. Di sini hari ini ya tanggal 30 Januari 2022, hari Minggu. Ini suasana yang ada di base camp Apui di pagi hari ini, tepatnya jam 10.00.
Di jalur pendakian Apui ini ya, bagi para pendaki yang menggunakan sepeda motor bisa langsung nyampai ke BC Apui itu. Tapi buat yang memakai mobil pribadi memang tidak diperbolehkan untuk mencapai ke BC Apui ini, karena seperti tadi saya ceritakan ya, di pemberitaan terakhir kita harus berganti dengan mobil pick up. Dan di BC Apui ini ya, fasilitasnya lengkap sekali, ada musola, ada juga kamar mandinya yang banyak ya. Juga beberapa rumah-rumah makan yang menyediakan menu-menu yang lengkap bagi para pendaki. Juga di sini ada toko-toko souvenir ya, walaupun koleksi-koleksinya saya kira kurang begitu banyak karena rata-rata kaos yang disediakan itu berlengan pendek dan tidak ada yang berlengan panjang. Setelah istirahat, makan, dan beberapa teman membeli souvenir untuk berupa baju ya yang ingin mereka pakai di atas MT Ciremai nanti. Akhirnya jam 10.55 kita mulai melakukan pendakian setelah berdoa terlebih dahulu. Setelah kira-kira 30 menit atau setengah jam melakukan perjalanan dari BC Apui tadi, akhirnya kita tiba di pos 1 pendakian MT Ciremai via Apui. Dan inilah penampakan dari pos 1 tersebut. Ternyata sudah banyak para pendaki-pendaki yang lain yang di depan kita yang sudah berhenti dan beristirahat di pos 1 ini. Dan kira-kira setelah melakukan perjalanan kurang lebih 40 menit dari pos 1, akhirnya kita pun tiba di pos 2. Dan di sini sudah banyak teman-teman ya, pendaki lain, baik yang mau turun ataupun yang mau mendaki, dan mereka di sini sedang duduk beristirahat. Dan di pos 2 ini juga kita melakukan sholat berjamaah ya, yaitu menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Kita memanfaatkan rukhsah yang emang ada aturannya karena kita sedang melakukan perjalanan pendakian. Ini pos 2 ada Pak Ahmad pos 2. Apa ini pos 2 Mas? Foto nama di pos 2 Tuh yuk dipoto. Pak Ahmad dipoto di pos 2. Oh iya ini pos 2. Pakai pos 2 pakai. Sepanjang perjalanan dari pos 2 ke pos 3 saya tidak sempat untuk merekod perjalanan itu ya, karena mulai terjalnya medan yang dilalui dan beban saya cukup berat, jadi saya konsen pada perjalanan karena takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan kita sudah tiba di pos 3. Kurang lebih perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu 40 menit. Dan inilah penampakan dari pos 3 jalur Apui pendakian MT Ciremai. Mari ada teh.
Setelah melalui perjalanan dengan jalur yang terjal, kira-kira 30 menit perjalanan, kita pun tiba di pos 4 pendakian MT Cermai via Apoy. Dari pos 4 kita langsung menuju ke pos 5 dan di sini adalah terakhir perjalanan kita sebelum kita mendirikan tenda. Di sini ada beberapa tenda yang berdiri dan ada juga yang akan mendirikan tenda. Dan kita tiba di sini sebelum hujan turun karena setelah kita memasang tenda, akhirnya hujan lebat pun turun disertai angin dan kita pun langsung meringkuk di dalam tenda. Alhamdulillah perjalanan pagi ini menuju puncak MT Cermai cukup berkabut, cuma sangat menyejukkan. Kita udah berangkat jam 5 tadi dari base camp, maksud kami pos 5. Sekarang menuju ke Goa Walet. Sebelum kemudian nanti menuju ke puncak MT Cermai. Jadi di sini pemandangannya mantap. Sedikit ada savananya, tapi sampai ke titik ini belum ditemukan ada WC. Kita akan menuju ke puncak lagi untuk mendapatkan suasana yang lebih indah dan lebih mantap lagi. Sudah sampai di persimpangan jalur Apoy dan Palutungan. Sini ada persimpangan, kalau ke sini, ke sebelah sini jalur Apoy, ke sebelah sini jalur Palutungan. Juga ada apa? In memoriam, mungkin ada pendaki yang meninggal atau jadi namanya Nurdianto bin Rosidi, orang Indramayu. Pokoknya kita terus mendaki sampai ke Goa Walet dan kemudian nanti ke puncak. Siap lah. Sebentar lagi kita sampai ke Goa Walet ya. Goa Walet dari jalur Apoy ataupun Palutungan pasti lewat sini karena tadi di titik persimpangan tadi, nah di situ menyatunya jalur pendakian antara jalur Apoy dan jalur Palutungan. Dan kita sekarang berada di ketinggian 2934 mdpl. Gimana, udah tetap semangat? Semangat dong. Aduh. Kita hampir sampai ke Goa Walet. Walet masih sana ya? Iya, masih ke atas lagi. Cuaca masih belum cerah, masih diselimuti kabut. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke puncak, kita bisa mendapatkan cuaca yang cerah hingga kita bisa mendapatkan hasil maksimal di puncak MT Cermai. Amin ya Rabbal. Kita hampir sebentar lagi sampai di puncak MT Cermai. Teman aku Udari Patman udah sampai duluan ke puncak Cermai dan sekarang aku menyusul. Sebetulnya sebentar lagi sampai ke puncak MT Cermai. Dan pas sampai ke sini cuacanya pun juga sepertinya mendukung karena embunnya udah mulai menipis, maksud saya kabutnya udah mulai menipis, walaupun bibir saya masih susah untuk digerakkan, untuk berbicara lancar, masih terasa begitu dingin. Udah, mantap dah, semangat. Akhirnya hampir sampai kita ke puncak
MT Cermai. Setelah perjuangan tadi dari base camp jam 5, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Itu tuh sawahnya, ini bau belerangnya benar-benar masih cium ya, dan sawahnya lebar banget. Tidak tahu kita bisa mengelilingi kawahnya atau enggak, cuma subhanallah, aku bahagia banget ya. Akhirnya sampai juga ke MT Cermai yang ketinggiannya 3000 sekian mdp. Allahu Akbar. Lelahnya rasanya lelah yang nggak bisa ngomong. Pokoknya kelelahan yang didapat itu terbayar tunai setelah sampai ke puncak MT Cermai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Beginilah suasana di puncak MT Cermai ya pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 6.30 menit. Masih berkabut cukup tebal ya, cuma sekali matahari menampakkan dirinya hingga suasana itu bisa cerah, tapi sebentar kemudian berkabut kembali. Cuma di puncak ini kita bisa, saat cuaca masih cerah, kita bisa mendapatkan keindahan yang luar biasa ya. Ada beberapa spot yang bisa kita dapati di puncak gunung ini, seperti penampakan Gunung Slamet, juga gunung-gunung yang ada di sekitar Garut seperti Cikuray dan lain-lainnya. Cuma perubahan cuaca itu sangat cepat ya. Berapa menit dia tampak cerah, cuma semenit kemudian dia kembali tertutup oleh kabut. Cuma secara naik kepuasan kita cukup puas sampai ke puncak MT Cermai ini, karena kita bisa mendapatkan apa yang kita cari, apa yang kita harapkan dari bawah, walaupun itu hanya sebentar, tapi semuanya nyaris kita dapatkan. Di puncak MT Cermai ini ya kita bertemu dengan teman-teman pendaki lainnya yang berasal dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Tangerang, ada juga yang dari Cikarang, ada yang dari Cirebon, Indramayu, dan lain-lain ya. Di sini kita sempat berbincang-bincang kepada mereka, saling berkenalan, saling bercanda ya, saling tertawa bahagia, dan saling berfoto-foto bersama dengan mereka. Dan tidak lama di sini, sekitar 1 jaman, akhirnya leader kita memutuskan kita untuk kembali turun ke bawah ya, karena saat itu kabut kembali turun dengan tebal dan kita pun beranjak turun ke bawah. Nah, dalam perjalanan turun inilah kita mampir ke Goa Walet yang tadi kita lewati ya. Sengaja kita tidak mampir tadi pas berangkatnya, karena kita memang mengejar puncak. Nah, setelah kita turun ini, kita menyempatkan diri mampir ke Goa Walet ini. Goa Walet ini sebenarnya ya goa yang tercipta karena adanya erupsi dari Gunung Cermai, dan dari hasil erupsi itu terciptalah sebuah goa yang dinamakan Goa Walet. Saya sempat masuk ke dalamnya ya, ada beberapa titik-titik aliran mata air yang menetes langsung dari atas ya. Cuma di sini saya tidak menemukan satupun burung walet, tapi kalau kelelawar banyak. Tapi emang nama gua ini adalah Goa Walet. Tidak mengerti mengapa dinamakan Goa Walet, walaupun saya tidak menemui satupun burung walet yang ada di sini. Cuma tempatnya indah, asik, dan sangat damai di dalamnya. Para salah satu yang membuat aku suka mendaki itu sebenarnya aku suka pada bunga edel. Ini bunganya ya.
Aku sempat beberapa kali naik gunung, karena emang aku pemula dan ketinggian gunung yang aku daki itu di bawah dari 3000 mdpl, jadi saya belum menemukan pohon Edelweiss. Kalau saya sangat pengen, kemarin pas terakhir saya mendaki di Gunung Prau, saya berharap ketemu ataupun mendapatkan pohon Edelweiss beserta bunganya. Ternyata emang ada pohon Edelweiss di Gunung Prau, cuma tidak berbunga. Dan sekarang saya ke Gunung Ciremai, saya mengharapkan mendapatkan bunga Edelweiss. Ternyata saya pun mendapatkan pohon Edelweiss, cuma tidak ada bunganya. Mungkin lagi tidak musim ya, mungkin Edelweiss tidak berjodoh pada saya. Oke, next time di kesempatan lain mungkin saya bisa mendapatkan bunga Edelweiss di pendakian yang saya ikuti. Oke. Para demikianlah ya cerita saya dalam pendakian MT Ciremai kali ini ya. Dalam pendakian ini saya dan teman-teman alhamdulillah sukses sampai ke puncak, mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu cuaca yang cerah di atasnya, dan kita juga bisa melihat spot-spot yang kita harapkan dan kita impikan dari bawah, walaupun cuacanya cepat sekali berubah. Dan harapan saya kepada para semua ya, andai kata ingin melakukan pendakian, persiapkanlah fisik ya, persiapkanlah perbekalan, persiapkanlah mental, dan juga jangan coba-coba mendaki kalau kondisi badan tidak sehat ataupun dalam kondisi yang kurang fit, karena pendakian itu memang memerlukan fisik yang kuat dan juga kesehatan. Harapan saya video ini bisa bermanfaat bagi para semua. See you again, bye bye.